Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel kita yang kita sebut channel langsung Sitorus, dan mudah-mudahan kita mendapat berkat dari Tuhan melalui video kita atau renungan kita pada kesempatan ini. Sama seperti nama saya, semua para pemirsa langsung melalui bahasa diberikan Tuhan berkatnya secara langsung kepada kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya juga memohon agar kawan-kawan membagikan video ini, mengkomentarinya, mengajak kawan-kawan untuk mensubscribe, like-nya, sehingga persahabatan kita semakin luas melalui perenungan firman ini. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara dan memenuhi hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Suatu mazmur yang juga sudah dikhotbahkan pada Minggu Eksaudi tahun 2021 yang lalu. Marilah kita baca firman yang akan kita renungkan tersebut. Lai memberikan judul daripada perikop ini, Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Akulah Tuhan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Dalam malam anak kita diusulkan tema perenungan kita mengatakan kebahagiaan orang benar. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mazmur ini merupakan mazmur pembuka untuk 150 pasal mazmur dalam kitab Mazmur. Di sana tidak dikatakan dari siapa Mazmur pasal 1 ini.
Tetapi kompilator atau penyusun Mazmur-Mazmur dalam kitab ini secara sengaja menempatkan Mazmur ini sebagai Mazmur pembuka yang mengawali seluruh Mazmur. Ada tujuan baiknya di sana, bahwa dia mengenal dua macam orang, yakni orang benar dan orang fasik. Dan kedua-duanya harus hidup di dunia ini dan berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan atau melawan kehendak Tuhan. Mazmur ini merupakan kesimpulan daripada seluruh Mazmur yang 150 itu. Jadi Mazmur mengingatkan pentingnya manusia berbahagia dan ngerinya orang apabila menjadi orang fasik. Di antara keduanya tidak ada kompromi, terutama dalam hal perbuatan dua orang tersebut. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Memang orang-orang fasik sangat rajin memberikan nasihat-nasihat kepada sesamanya manusia, sedikitnya bermaksud agar ada temannya masuk jurang kematian, agar dia tidak sendiri. Dan juga orang berdosa berdiri berarti dia salah kedudukan, salah dalam menjalankan kebaikan, dan tujuan hidupnya melenceng. Karena ada dua macam orang berdosa, yaitu yang tujuan hidupnya melenceng, dan yang kedua adalah orang yang tidak berada dalam rel kehidupan yang sebenarnya. Dan para pencemooh adalah orang yang sering mengata-ngatai sesamanya manusia, membuat hoax yang luar biasa, sampai fitnah-fitnah, sehingga sesamanya manusia itu runtuh sama sekali, dan bahkan ada yang jadi bunuh diri. Orang yang tiga macam ini tentu saja harus dihindari oleh orang benar, dan pengaruhnya jangan sampai masuk kepada diri orang benar. Sebaik apapun nasihat orang fasik, orang jahat, dan janji-janji keberuntungan yang dijanjikan oleh nasihat mereka, itu harus ditolak oleh orang yang benar. Dan orang yang berdiri di tempat yang salah, jangan diikuti berdiri di sana.
Orang benar harus berani memilih tempatnya berdiri sebagai hidup orang benar. Dan orang pencemooh jangan diikuti kata-kata yang mencemoohnya, yang dibuatnya, agar batin orang benar tidak hancur. Memang kejam sekali para pencemooh itu. Coba bayangkan, sewaktu Lut juga dicemooh oleh orang-orang penghuni Sodom dan Gomora, dan akhirnya Sodom dan Gomora dihukum habis oleh Tuhan. Orang yang berjalan adalah yang melakukan sesuatu di dalam perjalanan hidupnya. Jadi orang-orang yang berencana, itulah orang yang berjalan melakukan rencana-rencananya. Orang benar tidak boleh mengimitasi rencana-rencana yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Mereka, orang benar dan orang fasik, harus berbeda jalannya. Dan memang jalan orang benar itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus mengatakan bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Sedangkan jalan orang fasik adalah jalan maut, karena mengantar orang kepada alam maut dan menghancurkan kehidupan manusia yang sebenarnya. Orang-orang berdosa biarlah mati dalam kedosaannya dan tidak perlu diikuti oleh orang-orang benar agar dia berbahagia. Orang-orang benar itu berbahagia bukan hanya karena menghindari orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh, tetapi terutama karena kesukaannya ialah Taurat Tuhan, pengajaran-pengajaran dari Tuhan. Itu sudah kita temukan dalam kitab hukum Taurat Musa, kitab para nabi, dan juga dalam kitab Injil. Semua itu hukum yang perlu direnungkan. Dan memang kita umat Kristiani tidak lagi seperti cara orang dahulu dalam rangka merenungkan dan mematuhi Taurat Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita ringkasan dari semua hukum Taurat itu dan hukum perbuatan, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu perbuatlah kepada orang lain apa yang kau inginkan diperbuat orang lain itu kepadamu. Ringkasan hukum Taurat itu sangat mudah direnungkan. Dan dengan merenungkannya dalam hidup kontekstual yang ada dalam lingkungan orang benar dapat mengambil tindakan-tindakan sehingga dia tidak jatuh kepada kehidupan fasik, berdosa, dan pencemooh. Kita perlu merenungkan hukum Taurat itu. Tentu saja kita tahu hukum Taurat Tuhan yang utama. Namun dalam perenungan kita harus
tahu juga ke arah mana perjalanan yang harus kita tempuh sebagai hasil perenungan kita terhadap hukum Taurat Tuhan. Tanpa begitu, ya sia-sialah semua. Renungan tinggal renungan, tidak menjadi perbuatan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan, dalam kehidupan kita yang relevan dapat menerapkan kasih Tuhan itu melalui perbuatan-perbuatan kita terhadap sesama kita. Dan kendali perbuatan kita kepada sesama kita adalah kasih dan juga perbuatan yang kita harapkan diperbuat orang itu kepada kita. Tentu saja kita tidak menginginkan orang lain berbuat jahat kepada kita, maka kita pun wajib mendahului tidak melakukan perbuatan jahat kepada orang lain, tapi semuanya menjadi perbuatan baik. Demikianlah orang menjadi berbahagia. Itulah teorinya. Tapi kenyataannya dibandingkan oleh pemazmur di sini dengan diri seorang yang benar itu berbahagia ibarat pohon yang tumbuh di tepi air, di tepi aliran air yang tidak pernah kering. Mengapa? Karena kebutuhan air yang utama itu baginya tidak pernah kering dan menyegarkan kehidupannya senantiasa, dan itulah yang paling membahagiakan. Kita ketahui air yang paling membahagiakan itu adalah air kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang pengikutnya. Pengikut Yesus bebas menikmati air kehidupan yang dialirkan oleh Yesus Kristus dalam perjuangan hidup orang-orang benar. Dan apabila orang benar itu dapat menikmati air kehidupan yang dari Tuhan, itulah kehidupan yang paling bahagia. Karena kekayaannya menjadi kekayaan yang membahagiakan. Karena pergumulannya, entah itu sakit atau derita atau tidak derita, menjadi menyenangkan. Karena penderitaannya mungkin berguna bagi orang lain, dan kehidupannya dirasakan berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Dan tiada kehidupan yang paling membahagiakan kalau kehidupan kita bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya bagi diri kita sendiri. Kehidupan orang yang dialiri oleh air kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus pasti membuahkan buah-buah roh atau buah roh yang dikatakan Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 itu. Itulah buahnya. Atau seperti digambarkan dalam kitab Wahyu, buahnya dapat memberikan nafkah kehidupan yang baik kepada manusia sekitarnya, dan tidak berhenti berbuah sepanjang tahun sehingga orang dapat menikmatinya. Bukan hanya pohon itu sendiri yang menikmatinya,
Memang pohon itu sendiri tidak bisa menikmati buahnya, harus orang lain. Namun di sini orang benar merupakan pohon yang juga ikut menikmati buahnya. Dan kebahagiaan yang luar biasa adalah bahwa karya-karya kita, entah karya yang baik, yang besar, yang kecil, menjadi kebahagiaan karena orang lain turut juga menikmati dampak daripada karya-karya itu. Tentu saja sama seperti pohon yang dialiri oleh air itu, orang benar yang hidupnya dialiri oleh air kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus tetap bersemangat dalam kehidupan ini. Sepedik apapun tantangan yang dihadapinya, dia bersemangat. Bahkan dia akan merasa bangga Tuhan memperkenankan dia menjawab tantangan-tantangan yang ada itu. Sehingga kebahagiaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 itu, ya, menjadi kebahagiaan yang terwujud dalam diri orang benar tersebut. Karena kalau kita baca dalam Matius 5 itu, ya, berbahagialah orang yang miskin, katanya. Di mana letak kebahagiaan orang miskin? Tentu saja bukan karena miskin karena konyol dia, bukan. Tetapi dia miskin karena seperti Tuhan Yesus mau miskin demi kekayaan orang lain, sehingga dia memiliki kerajaan surga. Berbahagia orang yang berduka cita, karena duka citanya bukan duka cita karena masuk neraka, tetapi duka cita yang memang membutuhkan penghiburan untuk menjadi hiburan kepada orang lain. Berbahagia orang benar itu karena lemah lembut, tidak ada ketegangan yang ditimbulkan oleh orang-orang benar. Itulah kebahagiaan yang luar biasa, sehingga dunia bisa dimilikinya. Karena dimanapun umat manusia yang lembut selalu disambut oleh manusia sesamanya. Yang murah hatinya memang. Walaupun dia punya sedikit saja, tetapi dia mau bermurah hati kepada orang lain. Dan itu sangat membahagiakan. Dan orang yang lapar, haus akan kebenaran, walaupun menderita untuk memenuhi kehausan dan kelaparan itu, dia sangat bangga karena hal itu, dan itulah kebahagiaan yang luar biasa. Orang yang suci hatinya pasti tidak dibebani oleh hal-hal kotor dari dunia ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, orang yang membawa damai itulah yang paling bahagia. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus adalah anak-anak damai. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, beda dengan orang fasik. Pemazmur mengatakan bahwa orang fasik itu seperti yang ditiup, sekam yang ditiupkan oleh angin. Memang hasil kejahatan bisa ditiupkan sebentar saja. Lihatlah sekarang ini, seorang koruptor, pejabat yang korup bisa saja cepat sangat kaya, tetapi setelah ditangkap KPK, semua hartanya disita dan dirampas untuk negara, dimiskinkan.
Itulah makanya harta yang dikumpulkannya itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Orang fasik tidak tahan dalam penghakiman, bahkan benci menghadapi penghakiman. Padahal dia harus dihukum oleh karena itu, oleh karena kejahatannya. Dia selalu menghindar dari penghukuman, terutama yang dilakukan oleh Tuhan, tetapi tidak bisa dia menghindar dari penghakiman dan penghukuman yang dilakukan oleh Tuhan. Orang berdosa dalam perkumpulan orang benar juga tidak bisa tahan bersama. Mengapa? Ya, karena siapa yang mau duduk bersama dengan orang-orang berdosa? Selalu diusir dan diusir, sehingga dia tidak mau ya memasuki kumpulan orang-orang benar. Jadi memang lebih baik menjadi orang benar daripada orang fasik atau orang jahat. Tuhan mengenal jalan orang benar. Jalan apa itu? Memang jalan berliku juga, ada jalan mulus juga. Tetapi jalan apapun yang ditunjukkan, diberikan Tuhan kepada orang benar itu selalu hati-hati dan waspada menggunakan jalan tersebut, sehingga tidak ada kecelakaan yang sering terjadi, sangat mengerikan di jalan tol misalnya. Orang benar selalu waspada menjalani jalan-jalan kehidupannya, sehingga dia sampai kepada akhir, yakni kehidupan surgawi di rumah Bapa di surga. Orang fasik dijamin oleh Tuhan masuk kepada kebinasaan, yaitu tentu sajalah hukuman kepada orang-orang fasik, orang jahat adalah di alam maut. Dan itulah bagian mereka. Disitulah terjadi kertakan gigi dan ratapan yang tidak henti-hentinya. Karena apa? Tidak ada lagi yang bisa menghiburkannya dan memperbaiki situasinya. Demikianlah renungan kita atas Mazmur 1 ini. Mudah-mudahan dapat membantu kita memperkuat iman kita dan saling menasehati agar kumpulan orang benar tidak dicekcoki oleh orang-orang jahat, tetapi tetap berjalan menuju kebenaran, menuju kehidupan, dan berbahagia bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih bahwa Engkau telah memperingatkan kami agar kami dapat menikmati kebahagiaan yang sebenarnya yang Engkau inginkan untuk kami nikmati dalam kehidupan ini sebagai pengikut-Mu yang setia. Oleh karena itu, kami sebagai orang yang lemah selalu memohon penyertaan-Mu ya Tuhan, karena godaan kejahatan dunia ini selalu menyerang kami dan mau mengalahkan kami. Tuhanlah yang menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Dan kami yakin sebagaimana beratnya pun hidup ini, kami akan menemukan kebahagiaan yang Kau kehendaki di sana. Tuhan, terima kasih Engkau lindungi bangsa kami, dan kiranya perlindungan-Mu itu dapat terus kami nikmati, dapat dinikmati oleh bangsa kami di masa-masa yang akan datang. Jauhkanlah percekcokan dari tengah-tengah bangsa kami. Jauhkan juga perang antar suku, jauhkan juga pemberontakan. Kiranya semua penduduk Indonesia dimanapun berada dapat hidup di dalam damai dan kebahagiaan. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami
dan kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus. Amin.